Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dijelaskan materi mengenai momen kopel. Rumus dari momen kopel itu adalah M sama dengan F dikali D dikali sin alfa, di mana M-nya itu adalah momen kopel dengan satuannya Newton meter, F-nya itu adalah gaya, satuannya Newton, D itu adalah jarak antar gaya, satuannya meter, dan ini adalah sudut yang dibentuk. Sebetulnya, momen kopel itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu couple, artinya berpasangan. Dalam hal ini, berarti momen kopel harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, kedua gayanya sama atau F1 sama dengan F2, kemudian berlawanan arah, dan yang ketiga sejajar. Contohnya seperti ini. Nah, ini F1, F2 sama, kemudian saling berlawanan arah dan sejajar. Berarti ini adalah momen kopel. Yang berikutnya, ini F1, F2 sama, berlawanan arah sama ya, saling berlawanan arah, kemudian sejajar. Maka ini memenuhi 3 syarat. Yang terakhir, ini F1, F2 mungkin saja sama. Berlawanan arah juga iya, karena ini yang ke atas, ini ke bawah ya. Tapi ini tidak memenuhi syarat yang ketiga, yaitu sejajar. Nah, ini tidak sejajar nih. Jadi, ini bukanlah contoh dari momen kopel. Nah, sebetulnya pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas materi mengenai momen gaya. Momen gaya itu rumusnya hampir mirip dengan momen kopel, yaitu tau sama dengan R dikali F sin alfa atau sin theta kalau ada sudutnya. Kalau tidak ada sudutnya kan hanya RF saja. Nah, di sini ya, tuh mirip. Bedanya antara momen gaya dengan momen kopel hanya di kalau momen gaya itu harus ada porosnya, sedangkan momen kopel tidak perlu ada porosnya. Kemudian yang perlu kita ingat kembali yaitu jika arah gayanya searah jarum jam, maka nilainya negatif. Dan jika arah gaya itu berlawanan arah jarum jam, maka nilainya positif. Gitu. Baiklah, kita bahas contoh soal. Sebuah batang homogen memiliki panjang 4 meter. Tiap ujung batang dikenakan gaya F sama dengan 30 Newton. Tentukan besar momen kopel gaya pada batang tersebut. Nah, gambarnya seperti ini. Ada batang panjangnya 4 meter, kemudian kita sebut saja ini F1 sama dengan 30 Newton, F2 30 Newton. Nah, ini betul ya contoh dari momen kopel karena yang pertama F1 sama dengan F2, kemudian saling berlawanan arah, kemudian ini juga sejajar. Oke, kita selesaikan dengan menggunakan rumus M sama dengan F dikali D dikali sin alfa. F-nya itu berarti 30 Newton. F1, F2-nya kan sama ya. Kemudian D-nya itu adalah jarak dari F1 ke F2, yaitu 4 meter. Ini sin 90 derajat karena sudut yang dibentuknya itu adalah sudut siku-siku, berarti besarnya adalah 90 derajat. Oke, kita kalikan 30 kali 4, 120, sin 90 itu 1, maka hasilnya adalah 120 Newton meter. Nah, sebetulnya pertama yang harus kita lakukan itu sebelum menyelesaikan, kita lihat dulu gaya F1, F2 itu cenderung berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Coba saja kita lihat. Nah, ini F2 ke sini kan ya. Oh, berarti bakal berlawanan arah jarum jam. Yang ini juga ke bawah. Ini juga berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam, maka momen kopelnya positif. Nah, jika ada soal yang kebetulan gayanya itu cenderung searah jarum jam, maka nilai momen kopelnya itu negatif. Jadi tinggal ditambahkan saja di sini negatif, 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 gitu ya. Nah, contoh soal ini kebetulan gaya yang bekerja itu ada sepasang. Seandainya lebih dari satu pasang, maka kita gunakan sigma M, yaitu yang terdiri dari M1 ditambah M2 dan seterusnya. Gitu. Bisa dipahami ya? Baiklah, penjelasannya cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.